Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mustami'in yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kali ini kami akan mengisi kajian halal Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, salah satu program dari Halal Center di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, yakni ada kajian halal secara virtual. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat kepada semuanya, karena sesungguhnya kajian halal atau substansi halal itu harus senantiasa difahami dan diterapkan oleh masyarakat, khususnya para kaum muslimin. Walaupun sesungguhnya kita sudah mengenal halal, bahkan saat ini kajian halal ini menjadi kajian yang hangat ya, yang senantiasa dibahas, baik itu melalui seminar-seminar internasional, nasional, maupun juga tulisan-tulisan yang berupa jurnal atau karya tulis ilmiah yang lain. Di mana-mana banyak sekali orang membahas tentang halal, termasuk Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura memiliki satu unit baru, yakni tentang Halal Center, yang di situ ada beberapa program, diantaranya ada program edukasi, program pengabdian masyarakat, dan juga program penelitian tentang Halal Center. Dan juga kami juga melakukan ini pendampingan terhadap beberapa IKM, namun yang saat ini masih proses ya. Ada satu produk yang akan kami dampingi sampai kemudian ya mudah-mudahan bisa secara lancar dan mudah ya label halal itu, dan keluar juga sertifikasi halalnya. Nah, para pendengar atau pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kajian halal yang perdana ini kami akan membahas tentang halal dalam perspektif syariah. Namun sesungguhnya istilah halal ini juga adanya di dalam syariat Islam. Jadi bukan sesuatu yang ini ya, yang bertentangan ketika kita membahas tentang halal dalam perspektif syariat. Karena sesungguhnya sumber kajian halal, sumber halal ini yakni adalah syariat Islam. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 57 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan juga banyak ayat-ayat atau ayat-ayat Al-Quran yang lain juga membahas tentang perintah untuk menegakkan atau mengkonsumsi sesuatu yang halal. Nah, di dalam ayat tadi kita bisa memahami bahwa Allah memerintahkan kita semua melalui firman-Nya, yakni kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Yang baik-baik itu yang bagaimana? Yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dan tidaklah mereka menganiayanya. Nah, akan tetapi merekalah yang menganiayanya diri mereka sendiri. Kemudian di dalam ayat yang lain juga disampaikan bahwa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya apa? Bahwa suatu makanan yang harus dikonsumsi oleh manusia itu bukan sekedar makanan yang halal ya,
tapi juga thayyibah, tapi juga baik. Halal yang dimaksud dalam perspektif syariah ini, di dalam ayat yang lain juga disampaikan bahwa halal ini yang dimaksud adalah halal, sesuatu yang diperintahkan untuk dikonsumsi, halal memperolehnya, halal memakannya, dan juga halal memperolehnya. Jadi memproses atau mengolah, atau juga halal mengkonsumsi atau memakannya, dan halal memperolehnya. Dan juga halal di dalam memasarkan atau juga mengkomersialisasikan. Artinya ketika satu produk halal itu dijual belikan, ini juga dengan cara yang halal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa sesungguhnya halal ini dalam perspektif syariah adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan dan diterapkan. Tidak sekedar diketahui, tapi ketika kita memahami bahwa halal itu salah satu perintah Allah yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu, maka mari kita kaji bersama-sama bahwa bagaimana sih, atau ada beberapa prinsip Islam tentang halal dan haram. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, ya. Segala sesuatu itu boleh. Boleh apa? Boleh untuk makan, boleh untuk meminumnya, boleh untuk melakukannya. Nah, kecuali ada ayat yang mengharamkannya atau ayat Al-Qur'an yang melarangnya. Kemudian yang kedua, halal dan haram itu adalah wewenang Allah. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an sudah diperjelas mana makanan-makanan yang halal dan mana makanan-makanan yang haram, dan apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Oleh karena itu, maka marilah kita terus mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang senantiasa mengantarkan kita dan memberikan penjelasan kepada kita mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian berikutnya, ini prinsip yang ketiga ini adalah sesuatu yang diharamkan itu pasti mengandung sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang mengakibatkan suatu kemudorotan. Oleh karena itu, maka di dalam ayat Al-Qur'an itu Allah memberikan penjelasan bahwa sesuatu yang haram betul-betul dilarang untuk dikonsumsi oleh manusia, khususnya umat Islam. Kemudian bagaimana menyiasati yang haram? Nah, haram itu apa maksudnya? Haram hukumnya. Hukumnya itu adalah haram. Haram memakannya, haram mengelolanya, dan juga haram memprosesnya. Nah, sesuatu yang haram adalah haram untuk semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya, prinsip berikutnya adalah ada niat untuk niat yang baik untuk betul-betul menghapus sesuatu yang haram ini. Ada upaya dari kita, salah satunya adalah di kajian saat ini, kajian halal ini, maka kita mencoba nanti untuk bisa memahami halal dikaji dari berbagai macam perspektif. Yang saat ini baru dimulai, yakni kita mencoba untuk memahami kajian halal dalam perspektif syariat. Nah, kemudian berikutnya, sesuatu yang darurat, yang mengakibatkan yang terlarang, sesuatu itu menjadi boleh. Artinya apa? Katakanlah, ketika kita mengkaji, ada satu benda yang itu diharamkan, namun karena unsur darurat, tidak ada yang lain kecuali unsur yang diharamkan ini yang ada sebagai obat. Karena kalau tidak mengkonsumsinya akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka sesuatu yang haram itu akan menjadi boleh. Namun tidak berhenti di sini, perlu kita kaji menggunakan dari perspektif ilmu yang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini pemerintah Indonesia, yakni khususnya adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal, ini sudah mengeluarkan peraturan pemerintah, bahkan undang-undang jaminan halal, yakni Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, bahkan di aturan pelaksanaannya juga sudah dikeluarkan. Mulai tahun 2019 ini kita semua mengetahui bahwa pemerintah
akan menertibkan bahwa produk yang diedarkan di Indonesia ini harus bersertifikasi halal. Oleh karena itu maka sesungguhnya itu mengajak kepada masyarakat semuanya agar kita lebih hati-hati dan sangat perhatian kepada sesuatu yang dikonsumsi ini, baik itu berupa makanan maupun jasa ya. Maka karena kita berbicara tentang halal ini, kalau tadi kita sampaikan bahwa halal secara syariat itu tidak sekedar halal untuk memakannya saja, tapi bagaimana memperolehnya, bagaimana juga memprosesnya. Ini juga menjadi satu kesatuan bahwa semuanya itu harus halal. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran surah Al-Baqarah yang tadi sudah disampaikan. Oleh karena itu maka dengan adanya perundang-undangan dan peraturan-aturan pelaksana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini, maka setidaknya kita harus sambut dengan senang ya, karena kita ini sudah menjadi lebih aman ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kita beli di luar sana, di pasar dan seterusnya, maka kita carilah makanan-makanan yang memiliki label halal atau sesuatu yang sudah kita ketahui kehalalannya. Oleh karena itu, mengapa itu menjadi perhatian kita semua? Nah, kita sebagai umat Islam itu menjadi suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Namun, ada kajian lain yang sangat menarik dari itu, bahwa sesungguhnya manakala manusia itu mengkonsumsi sesuatu yang halal, maka tentunya akan mengalir darah yang halal juga. Karena makanan yang dikonsumsi itu akan menjadi energi kepada kita semua. Nah, dan justru sebaliknya, manakala makanan yang dikonsumsi oleh kita ini adalah makanan yang tidak halal atau makanan yang haram, maka itu akan menjadi energi negatif pada kita. Nah, hal ini banyak kajian, banyak riset yang sudah melakukan ini ya, bisa kita kaji. Salah satunya adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang itu akan menjadi darah dan daging. Ini yang pertama. Tentunya ketika sesuatu yang masuk kepada kita itu adalah sesuatu yang bukan halal, maka akan sangat berdampak kepada darah dan daging yang mengalir kepada tubuh manusia. Kemudian yang kedua, makanan dan minuman akan berpengaruh. Nah, ini yang menarik. Pengaruhnya kepada apa? Kepada perilaku, kepada tingkah laku. Ini satu kajian yang menarik, yang harus diteliti dari aspek ilmu yang lain ya. Nah, sejauh mana pengaruhnya kepada perilaku, kepada kepribadian ya, kepada akhlak, sifat seseorang manakala seseorang tersebut mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Kemudian yang ketiga, banyak umat Islam yang tidak mengetahui status makanan itu, karena memang tidak semuanya makanan yang mudah atau yang sudah dijual belikan di luar itu semuanya bersertifikasi halal. Dan ada juga ada label halal, namun karena label halalnya itu tidak secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka ini masih perlu akurasi data label halalnya ini perlu dipertanyakan kembali. Nah, oleh karena itu maka kita harus jeli dalam melihat label atau sertifikasi halal pada satu produk ya, makanan tersebut. Nah, berikutnya, kehalalan makanan dan minuman ini tidak hanya zatnya saja, tapi juga proses dan bahkan peralatan yang digunakan. Nah, inilah pentingnya ketika kita mengkaji kajian halal dalam perspektif syariah. Di poin yang keempat ini, maka kehalalan makanan dan minuman itu tidak hanya dari substansi bendanya, zatnya saja, tapi juga prosesnya, bagaimana memprosesnya. Oleh karena itu juga tentunya kan harus ada survei ya, tapi kan tidak mungkin kita akan mensurvei dulu sebelum membeli. Nah, maka kita percaya kepada proses atau peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui lembaga yang berwenang, akan ada pengawasan, ada penegakan hukumnya dan terhadap barang-barang yang dikeluarkan itu atau dijual belikan itu, manakala itu tidak bersertifikasi halal atau tidak berlabel halal secara resmi yang dikeluarkan oleh BPJPH.
Sehingga tidak cukup dengan zatnya saja, tapi bagaimana prosesnya dan juga peralatannya. Peralatan yang harus dipakai di dalam memproses makanan tersebut. Nah, tentunya di dalam syariat Islam kita ingat tentang kajian fikih ya. Di dalam kajian fikih ini ada materi tentang toharah, bahwa sesungguhnya ketika kita menggunakan sesuatu tidak hanya pakaian kita tapi juga tempat. Lah tempat ini termasuk tempat makanan. Nah, tempat makanan kita pun juga harus di tempat yang benar-benar sudah standar suci. Nah, jadi itu termasuk peralatan yang harus digunakan untuk makanan itu. Apalagi makanan itu makanan basah. Kalau tempat itu tidak suci, maka akan makanannya pun juga tidak akan suci. Nah, kalau itu makanan basah ya. Nah, oleh karena itu maka di dalam syariat Islam itu berbicara tentang halal ini sangat komprehensif menurut saya. Tidak hanya zatnya saja, tapi bagaimana prosesnya, bagaimana peralatan yang dipakai, bahkan memperolehnya pun juga harus dengan cara yang halal. Nah, oleh karena itu, karena makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia itu akan menjadi energi ya, energi yang berupa ini darah dan daging, maka itu sangat penting menurut saya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya kira tidak hanya makanan dan minuman saja. Saat ini kita pun juga harus banyak memahami juga bahwa di bidang jasa, terutama jasa keuangan kita. Jasa keuangan yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Ada lembaga perbankan dan juga ada lembaga keuangan selain perbankan. Nah, tentunya di dalam proses melakukan transaksi dengan lembaga-lembaga tersebut, nah kita juga tidak tahu apakah di dalam proses pengelolaan keuangannya itu betul-betul halal, secara syariat itu sudah benar atau tidak. Nah, walaupun juga ada lembaga yang sudah mengawasi hal itu, kita pun juga harus cermat sebagai umat Islam di dalam melakukan transaksi atau berinteraksi ya, terutama dalam melakukan transaksi dengan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ini. Ketika kita melakukan transaksi dengan salah satu bank gitu ya, apakah benar bank tersebut tidak ada unsur ini ya, unsur riba ya, atau ada unsur yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, ini juga perlu dicermati oleh kita bersama, bahwa di bidang jasa pun juga harus halal ya, harus halal, agar hasilnya pun juga halal. Maka sesuatu yang halal akan menghasilkan halal juga. Sesuatu yang tidak halal, maka nah ini bisa jadi hasilnya pun juga tidak halal. Oleh karena itu maka tentunya di dalam syariat Islam itu orang yang keimanannya di hatinya ini benar-benar memahami bahwa halal itu menjadi suatu perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, maka apabila diwarnai dengan sesuatu yang haram, nah ini ada pendapat yang mengatakan akan terkikis imannya ya, imannya, dan hatinya pun juga akan keras. Nah, ini perlu ada kajian yang mendalam berkaitan dengan pengaruh halal terhadap sifat dan akhlak seseorang. Nah, ini kajian yang sangat menarik menurut saya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa seseorang yang banyak mengkonsumsi sesuatu yang haram atau sesuatu yang tidak halal, maka dia akan tidak diterima amalnya. Nah, doanya juga tidak terkabulkan. Nah, seperti tadi, imannya juga akan terkikis. Nah, disitulah ya, ini menjadi motivasi kita bersama untuk senantiasa memahami dan menerapkan tentang sesuatu yang halal ini. Syariat Islam yang memerintahkan kita untuk menerapkan sesuatu yang halal, menerapkan kehalalan sebuah produk, baik itu makanan maupun jasa. Saya yakin di sini kita perlu apa? Perlu syariah compliant, kepatuhan syariah. Saya yakin ketika kesadaran masyarakat akan kepatuhan syariah, maka otomatis masyarakat tersebut akan sangat
bisa melaksanakan perintah Allah untuk melakukan sesuatu yang halal. Dan itu tidak akan sulit kalau kepatuhan syariah atau syariah compliant itu menjadi salah satu bagian yang sudah bisa diterapkan oleh manusia. Apalagi kita sebagai umat muslim dan juga mudah-mudahan kita masih ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin akan sangat diperhatikan oleh kita. Kemudian berikutnya, nah ini ya, kehalalan sebuah produk baik itu makanan dan jasa, ini kita coba untuk membahas yang lebih detail lagi bahwa tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga bagaimana pakaian kita, bagaimana pergaulan kita. Nah, seperti tadi ada jasa ketika kita melakukan transaksi dengan lembaga keuangan. Nah, kita lihat itu lembaga keuangan itu halal apa tidak gitu ya. Halal dalam tanda kutip di dalam keuangan itu. Nah, kalau sudah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, maka saya yakin itu insya Allah halal. Nah, termasuk juga hiburan yang bagaimana yang halal. Nah, ini di dalam syariah, di dalam syariat Islam tentunya sudah diperjelas melalui firman-firman Allah. Mari kita terus kaji yang secara mendalam bahwa sesungguhnya syariat Islam sudah secara komprehensif di dalam memberikan penjelasan tentang sesuatu yang halal ini. Oleh karena itu maka ya, saya bisa menyimpulkan bahwa ketika kita ingin mengimplementasikan perintah Allah tentang halal ini, karena tidak hanya ada pada makanan tapi juga ada pada pakaian, kemudian cara kita berinteraksi juga dan yang lainnya, maka tentunya perlu syariah compliant, perlu kepatuhan syariah. Oleh karena itu mudah-mudahan kajian kita kali ini menjadi salah satu program untuk mengedukasi kehalalan sebuah produk, baik itu dari aspek makanan maupun dari yang lainnya. Karena sesungguhnya di dalam satu produk halal itu seperti tadi yang saya sampaikan bahwa halal zatnya, halal memprosesnya, dan juga halal memperolehnya, dan juga halal menyajikannya juga halal, memasarkannya juga halal, agar menghasilkan juga sesuatu yang halal. Saya kira itu kajian halal dalam perspektif syariah ini, sehingga sekali lagi saya menyimpulkan syariah compliant harus hadir pada pribadi manusia di dalam menerapkan, mengimplementasikan prinsip-prinsip kehalalan sebuah produk, baik itu makanan, minuman, maupun jasa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.